Tahukah kalian siapa Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai Sultan Mehmed II, ia adalah seorang penguasa terkenal dari Kesultanan Utsmaniyah. Ia lahir pada 30 Maret 1432 dan wafat pada 3 Mei 1481. Muhammad Al-Fatih menjadi salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah karena penaklukan yang paling signifikan yang dilakukannya, yaitu penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453. Pada usia 21 tahun, Muhammad Al-Fatih memimpin pasukan Utsmaniyah dalam pengepungan dan penaklukan Konstantinopel, yang saat itu merupakan ibu kota Kekaisaran Bizantium. Setelah berbulan-bulan pengepungan yang intens, pasukan Muhammad Al-Fatih berhasil menembus tembok kota dan menaklukkan Konstantinopel pada 29 Mei 1453. Muhammad Al-Fatih, yang juga dikenal sebagai Mehmed II, lahir pada tanggal 30 Maret 1432 di Didymoteicho, Yunani. Masa kecil Muhammad Al-Fatih dipengaruhi oleh lingkungan Istana Utsmaniyah. Ayahnya, Sultan Murad II, adalah seorang sultan yang kuat dan berpengaruh, sedangkan ibunya, Huma Hatun, merupakan seorang permaisuri yang berpengaruh juga. Kedua orang tuanya memberikan pendidikan yang baik kepadanya dan mempersiapkannya untuk mengambil alih kepemimpinan Utsmaniyah di masa depan. Sebagai seorang pangeran, Muhammad Al-Fatih mendapatkan pelatihan militer dan pendidikan dalam bidang sastra, sejarah, dan agama. Ia belajar bahasa Arab, Persia, dan Yunani, serta diajarkan tentang strategi militer dan taktik perang. Ia juga diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kampanye militer bersama ayahnya, yang membantunya memperoleh pengalaman dalam pertempuran. Pada usia 12 tahun, Muhammad Al-Fatih menjadi pangeran mahkota Utsmaniyah setelah kematian ayahnya. Ia kemudian menjadi sultan pada usia 19 tahun setelah mengalahkan saudaranya dalam pertempuran suksesi. Setelah naik tahta, Muhammad Al-Fatih melanjutkan persiapan militernya dan mengatur strategi untuk menaklukkan Konstantinopel, yang merupakan salah satu kota terkuat di dunia pada saat itu. Penyerangan Konstantinopel, yang terjadi pada tahun 1453, merupakan salah satu momen paling penting dalam sejarah Kekaisaran Utsmaniyah. Pada saat itu, Sultan Muhammad Al-Fatih memimpin pasukan Utsmaniyah dalam upaya merebut kota tersebut dari Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium. Setelah sebelumnya beberapa kali mencoba menaklukkan Konstantinopel tanpa berhasil, Muhammad Al-Fatih melakukan persiapan yang luas untuk serangan terakhirnya. Ia membangun artileri yang kuat, termasuk meriam besar yang ditempa oleh seorang arsitek Hungaria bernama Orban. Senjata-senjata tersebut digunakan untuk menghancurkan tembok-tembok pertahanan kota. Pada tanggal 6 April 1453, pasukan Utsmaniyah mulai mengepung Konstantinopel. Mereka menggunakan berbagai strategi, termasuk penggalian terowongan di bawah tembok-tembok kota. Selama pengepungan, pasukan Utsmaniyah menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Bizantium di bawah kepemimpinan Kaisar Konstantinus XI Palaiologos. Pertempuran berlangsung selama hampir 2 bulan dengan serangan dan pertahanan yang sengit. Pada tanggal 29 Mei 1453, pasukan Utsmaniyah berhasil menembus tembok-tembok kota dan masuk ke dalam Konstantinopel. Pertempuran yang berkecamuk di dalam kota berlangsung selama beberapa jam, dan pada akhirnya, pasukan Utsmaniyah berhasil memenangkan pertempuran. Penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih memiliki dampak yang sangat besar. Kota tersebut telah menjadi ibu kota Kekaisaran Romawi Timur selama lebih dari 1000 tahun, dan penaklukan ini menandai akhir dari Kekaisaran Bizantium. Selain itu, penaklukan Konstantinopel juga membuka jalan bagi penyebaran kekuasaan Utsmaniyah di wilayah Balkan dan Timur Tengah. Muhammad Al-Fatih, setelah merebut Konstantinopel, mengubahnya menjadi ibu kota Kekaisaran Utsmaniyah dan mengubah namanya menjadi Istanbul.